Dengerin baik-baik. Setiap pagi, jutaan orang rela keluar duit puluhan ribu cuma buat secangkir kopi. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, kenapa mahal banget? Padahal harga biji kopinya sendiri cuma sebagian kecil dari yang kamu bayar. Siapa sebenarnya yang ngatur harga setinggi itu? Apakah kita lagi jadi korban perampokan halus setiap hari? Jawabannya jauh lebih gelap dan mengejutkan dari yang kamu kira. Ini bukan cuma soal untung rugi. Ini soal kekuasaan yang nggak kelihatan, kelangkaan yang sengaja dibuat, dan sistem aneh yang diam-diam mengatur hidup kita. Mulai dari harga nasi goreng di pinggir jalan, sampai tarif ojek online, semuanya diatur sama pola yang sama. Setiap hari, kamu dan aku bikin banyak keputusan ekonomi. Pilih diskon di supermarket, cari jalan yang nggak macet, atau nawar barang di e-commerce. Tapi di balik semua itu, ada aturan main rahasia yang nggak pernah diajarin di sekolah. Aturan yang menjelaskan kenapa ada orang bisa jadi miliarder, sementara yang lain terlilit utang. Kenapa negara kaya makin kaya, dan yang miskin makin susah keluar dari kemiskinan. Seorang detektif ekonomi bernama Tim Harford mencoba membongkar semua itu. Dalam bukunya yang terkenal, The Undercover Economist, dia ngajak kita ngelihat dunia dari sudut pandang orang biasa. Dia buka-bukaan soal permainan ekonomi yang tersembunyi, di balik kedai kopi, rak supermarket, sampai kemacetan di kota besar. Nggak pakai grafik ribet, nggak pakai istilah ekonomi yang bikin pusing. Cuma logika sederhana yang selama ini kita anggap biasa aja. Hari ini, kita akan mengikuti langkah si detektif buat ngungkap 4 rahasia ekonomi tersembunyi yang bisa mengubah cara kamu melihat dunia selamanya. Mulai dari misteri kenapa kopi bisa semahal itu, yang ternyata bukan salah barista, sampai konspirasi harga di supermarket, kemacetan yang sengaja dipelihara demi keuntungan, pasar mobil bekas dan lelang frekuensi yang kacau karena kurang informasi, sampai skandal ekonomi global yang bikin negara miskin makin terpuruk. Pegang erat kopimu. Penyelidikan kita dimulai sekarang. Sekarang kita balik ke kasus pertama. Misteri harga kopi yang mahal. Secara logika, kalau harganya semahal itu, pasti ada yang mengambil uangmu lebih banyak dari seharusnya. Tersangka pertama, petani kopi. Bayangkan dia kerja keras di kebun, panen dengan tangan kasar, tapi harga biji kopi mentah yang dia hasilkan cuma sekitar Rp800 per gelas yang kamu minum. Tersangka kedua, barista. Skillnya oke, latte artnya cakep, layak masuk Instagram. Tapi gajinya cuma sekitar Rp2.000 sampai Rp5.000 per gelas. Siapa dalangnya? Jawabannya bukan orang, tapi sesuatu yang lebih kejam, kelangkaan. Detektif ekonomi Tim Harford menemukan petunjuk penting. Di pusat kota, ada hal yang jauh lebih langka dari biji kopi dan skill barista. Lokasi strategis. Inilah yang disebut para ekonom sebagai economic rent. Bukan keuntungan karena kerja keras, tapi karena posisi. Coba bayangin, satu blok di Sudirman ada berapa petak tanah yang dilewati puluhan ribu orang setiap hari? Sedikit banget. Dan siapa yang punya tanah itu? Pemilik properti. Mereka tahu betul kekuatannya. Mereka bisa duduk santai sambil bilang ke calon penyewa kafe, mau buka di sini, sewa Rp500 juta per bulan. Kalau nggak mau, antrean brand lain udah panjang. Akibatnya, biaya sewa di lokasi strategis bisa makan 25% sampai 40% dari harga kopimu. Bandingkan dengan biji kopi cuma 1-3%, upah barista 5-10%. Inilah yang disebut Harford sebagai bargaining power. Siapa yang pegang sumber daya langka, dialah penguasa permainan. Mau buka kafe sukses, harus di lokasi emas. Mau nolak bayar sewa mahal, silakan. Tapi sainganmu siap ambil alih tempat itu dan pelangganmu ikut pindah ke sana. Contoh di London, sewa kafe di stasiun kereta bisa 10 kali lebih mahal daripada di gang sebelahnya. Di Jakarta, estimasi sewa ruang di Plaza Premium bisa tembus Rp15 juta per meter per tahun. Bandingkan dengan kawasan biasa yang hanya 3-5 juta rupiah. Jadi, waktu kamu bayar Rp50.000 buat secangkir latte, kira-kira kemana uangmu pergi? Rp20.000 sampai Rp25.000 buat bayar hak duduk di tanah langka. Rp10.000 sampai Rp15.000 buat gaji barista, listrik, gelas. Rp5.000 sampai Rp10.000 buat profit pemilik kafe yang masih bayar utang mesin kopi. Rp500 sampai Rp1.500 baru ke petani kopi di Aceh atau Toraja.
Kamu pikir selama ini membayar kopi? Salah. Yang kamu bayar sebenarnya adalah akses ke lokasi langka. Itulah rahasia ekonomi pertama yang dibongkar Harford. Harga bukan soal nilai. Harga adalah soal kekuasaan. Dan pemilik tanah, yang sering kita lupakan, adalah aktor paling kuat dalam drama secangkir kopi. Kita tahu, kelangkaan bisa mengendalikan harga. Tapi tim Harford mengajak kita menyelami tempat yang tidak kita sangka. Lorong-lorong supermarket. Lihat rak-rak ini. Ribuan produk. Dari sabun sampai sarden, tersusun rapi. Stoknya pas. Harganya jelas. Siapa yang ngatur semua ini? CEO Genius? Superkomputer? Bukan, tidak ada yang ngatur. Inilah keajaiban dari yang disebut sebagai sistem harga. Harga adalah bahasa isyarat raksasa. Saat stok sabun mulai menipis, harganya naik. Itu sinyal ke produsen. Hey, buat lebih banyak. Saat kamu lebih banyak beli yogurt rasa mangga dibanding rasa durian, harga yang durian akan turun, sinyal lagi ke produsen. Berhenti produksi yang durian, gak laku. Tanpa ada perintah, tanpa ada rencana pusat, pasar bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi Harford mengingatkan, sistem yang tampak sempurna ini menyimpan satu dosa asal. Namanya eksternalitas. Bayangkan kamu membuat satu keputusan kecil yang kelihatannya pribadi, tapi efeknya memicu bencana berantai untuk banyak orang. Dan anehnya, kamu nggak pernah diminta bayar biayanya. Contoh paling nyata, macet di Jakarta. Pagi-pagi kamu putuskan bawa mobil ke kantor. Yang kamu pikirkan cuma bensin sekitar Rp50.000. Waktu tempuh sekitar 1 jam. Tapi kamu lupa menghitung efek dominonya. Mobilmu menambah 1 tik kepadatan. 1.000 orang lain berpikir hal yang sama. Hasilnya, 5.000 orang terlambat kerja. Dan menurut perhitungan Bank Dunia, kota bisa kehilangan sampai 2,3 miliar rupiah per jam, gara-gara waktu produktif yang hilang. Inilah yang disebut sebagai eksternalitas negatif. Kamu bikin kerugian untuk ribuan orang, tapi kamu sendiri nggak diminta tanggung jawab, pasar diam saja. Harga bensin tetap, jalan alternatif tetap gratis. Nggak ada insentif buat berubah, nggak ada penalti, nggak ada biaya sosial yang masuk ke tagihanmu, seperti perampok yang kabur tanpa bayar kerusakan. Lalu siapa yang seharusnya bertindak? Jawabannya, pemerintah. Mereka berperan sebagai wasit dan detektif pasar. Contoh konkret, pajak bensin tinggi di Singapura adalah bentuk denda atas polusi dan kemacetan. Kebijakan ganjil genap di Jakarta adalah pagar agar orang mikir ulang. Sistem ERP road pricing itu tagihan langsung buat hak menggunakan jalan yang langka. Pasar memang pintar, tapi ia buta terhadap kerusakan kolektif. Dan disinilah pemerintah, dalam teori, menjadi mata yang melihat kejahatan tak tampak dan tangan yang memaksa pelakunya membayar. Harford tidak membenci pasar. Ia justru mengagumi kehebatannya. Tapi ia bilang tegas, pasar itu butuh wasit. Tanpa aturan, kita bisa tercekik oleh polusi, terperangkap dalam kemacetan, tenggelam dalam sampah. Kenapa? Karena nggak ada yang mau bayar biaya tersembunyi itu. Dan tanpa wasit, pasar cuma akan bermain untuk dirinya sendiri. Akibatnya, kita masyarakat yang harus membayar harga jauh lebih mahal dari yang terlihat di label. Inilah pelajaran pahit dari bagian kedua. 1. Pasar adalah sihir koordinasi dan supermarket adalah buktinya. 2. Pasar itu tunanetra. Dia nggak bisa lihat kerusakan yang dia timbulkan. 3. Intervensi itu bukan dosa. Justru penyeimbang ketika pasar gagal menghitung dampak sosial. Jadi, lain kali kamu terjebak macet, jangan buru-buru salahin pemotor yang nyelip. Salahkan eksternalitas, si hantu ekonomi yang baru saja kamu kenal. Kita sudah lihat bagaimana pasar bisa buta terhadap polusi dan kemacetan. Tapi di bagian ketiga ini, tim Harford mengungkap kejahatan ekonomi yang lebih kejam. Pasar yang sekarat karena kebohongan. Selamat datang di dunia gelap, asimetri informasi. Tempat di mana yang tahu lebih banyak diam dan yang tahu lebih sedikit dibodohi. Skandal 1, mafia mobil bekas. Bayangkan kamu mau beli mobil bekas. Penjualnya tersenyum manis sambil bilang, ini mobil istri, jarang dipakai, mesin masih prima. Tapi diam-diam dia tahu mobil ini lemon. Luarnya kinclong, tapi mesinnya rusak. Kamu tertipu senyum dan cerita manis. Selamat datang di pasar jebakan. Inilah asimetri informasi. Penjual tahu segalanya. Pembeli tahu nol. Apa akibatnya? Karena takut ditipu, kamu hanya mau bayar harga rata-rata. Misalnya, 100 juta rupiah.
Penjual mobil bagus, sebut saja mobil Peach, tersinggung. Mobilku nilainya 150 juta, ngapain gue jual murah? Akhirnya yang tersisa di pasar, mobil Lemon. Penjual Lemon senang, dia dapat untung. Inilah tragedi pasar gelap informasi. Mobil bagus mundur karena dihina harga. Mobil jelek lolos karena dibungkus cerita manis. Dan perlahan pasar mobil bekas berubah jadi ladang mayat rongsokan. Tempat di mana ilusi lebih laku daripada kejujuran. Inilah yang disebut The Market for Lemons, teori dari George Akerlof, pemenang Nobel, yang dijelaskan Harford lewat kisah penuh luka. Pelajarannya, ketika kebohongan lebih mudah dari kejujuran, pasar ambruk. Tapi manusia tidak menyerah. Kita tidak membubarkan pasar, kita mengubah aturannya. Dan dari reruntuhan pasar mobil bekas, lahirlah seni paling canggih dalam ekonomi, teori permainan. Bukan untuk bermain-main, tapi untuk memaksa para pembohong membuka kartu mereka. Skandal 2. Perang frekuensi 3G di Inggris tahun 2000. Pemerintah Inggris ingin melelang spektrum frekuensi 3G. Hadiah utamanya, kuasa atas pasar miliaran pound sterling. Pesertanya bukan main, Vodafone, British Telecom, dan para raksasa telekomunikasi. Masalahnya, bagaimana caranya memaksa mereka mengaku nilai sebenarnya? Kalau sistem lelangnya salah desain, negara bisa rugi triliunan rupiah. Lalu datanglah pahlawan tak dikenal, para ekonom ahli teori permainan. Mereka merancang sistem lelang paling brutal yang pernah dibuat. Pertama, lelang multiron terbuka. Harga terus naik. Peserta bersaing dalam puluhan putaran sampai hanya yang paling berani yang bertahan. Kedua, aturan aktivitas. Kalau kamu diam terlalu lama, kamu langsung dikeluarkan. Tak ada ruang untuk pengecut. Ketiga, transparansi penuh. Semua penawaran terlihat publik. Tak ada tipu-tipu di balik layar. Bayangkan, Vodafone dan British Telecom saling sikut di ruang lelang. Putaran 1, Vodafone tawar 1 miliar pound. British Telecom langsung balas 1,2 miliar pound. Putaran ke-50, harga sudah gila, lebih dari 10 miliar pound. Vodafone mulai gelisah. Spektrum ini nilainya cuma 12 miliar pound buat kita. Tapi kalau British Telecom menang dan memonopoli pasar, maka mereka terus maju bukan karena yakin, tapi karena takut kehilangan segalanya. Sampai akhirnya, lelang ditutup di angka 22,5 miliar pound. Pemerintah Inggris panen besar, setara lebih dari 400 triliun rupiah, hanya dari satu lelang. Angka ini melampaui semua prediksi. Rahasianya, para ekonom merancang aturan yang memaksa para raksasa teknologi bertaruh segila mungkin, hingga mereka mengungkap nilai maksimal yang sanggup dibayar. Seperti meja poker, yang mundur kalah, yang all in mungkin menang, tapi dengan harga yang bikin jantung copot. Harford menyebut ini serum kejujuran ekonomi. Prinsipnya sederhana. Pertama, desain pasar lebih penting daripada pasar itu sendiri. Dengan teori permainan, kita bisa mengatur ulang medan tempur. Kedua, kompetisi memacu juran karena lawan akan menelanjangi nilai tawaranmu. Ketiga, meski informasi sempurna itu mustahil, kita tetap bisa merekayasa sistem agar pembohong bicara jujur. Bahkan tanpa sadar. Jadi, pelajaran dari bagian 3, pasar bisa mati karena dusta, seperti pasar mobil bekas. Tapi, kecerdasan manusia bisa menyulap dusta menjadi uang, seperti dalam lelang frekuensi 3G. Karena pada akhirnya ekonomi bukan cuma ilmu tentang uang, tapi ilmu membaca pikiran lawan. Kita sudah memecahkan 3 teka-teki, harga kopi, kegagalan pasar, dan perang informasi. Tapi sekarang kita masuk ke misteri terbesar, yang mengubah nasib miliaran orang. Mengapa Singapura kaya raya, sementara tetangganya terjebak kemiskinan puluhan tahun? Apakah ini takdir, kutukan sumber daya, atau ada tangan-tangan tersembunyi yang merancang kemiskinan? Mari kita bongkar mitos-mitos populer. Mitos pertama, mereka miskin karena malas. Tapi lihat petani di Nusa Tenggara. Kerja 14 jam sehari, hasilnya hanya Rp20.000. Mitos kedua, mereka miskin karena tanahnya tandus. Tapi Kongo punya cadangan mineral bernilai ribuan triliun. Namun 7 dari 10 warganya hidup dengan Rp20.000 per hari. Mitos ketiga, mereka miskin karena tak berpendidikan. Tapi Mesir punya ribuan sarjana menganggur karena tak ada lapangan kerja. Jadi, apa penyebab sebenarnya? Tim Harford menunjuk biang utamanya, institusi yang rusak. Bayangkan 2 negara yang terlihat serupa, tapi diam-diam hidup di 2 dunia yang berbeda. Negara, untuk memulai usaha, cukup isi formulir,
selesai dalam sehari. Sengketa kontrak diselesaikan dalam 3 bulan. Jalan dibangun dengan beton tahan lama. Untuk buka usaha harus lewat 12 perizinan, dan 5 diantaranya tak bisa lolos tanpa sogokan. Kalau kontrak dilanggar, yang bicara bukan hukum, tapi uang. Hakim bisa dibeli, polisi ikut minta jatah. Proyek jalanan dikorupsi 40% dan hancur dalam setahun. Negara mana yang akan dipilih investor? Negara A tumbuh seperti pesawat lepas landas. Negara B terjebak di landasan. Institusi rusak membunuh ekonomi pelan-pelan tapi pasti. Pertama, lewat kelangkaan buatan, di mana pejabat sengaja membuat birokrasi rumit agar bisa menjual akses. Kedua, lewat eksternalitas korupsi, ketika satu orang menyuap polisi demi selamat dari denda, tapi diam-diam merusak sistem hukum yang menyangkut 100 juta orang lainnya. Ketiga, lewat asimetri informasi akut, di mana elit menyembunyikan data anggaran negara dan rakyat tidak tahu bahwa uang mereka dikorupsi untuk proyek-proyek fiktif. Contohnya mematikan. Lihat Nigeria, penghasil minyak terbesar di Afrika. Dalam 6 dekade terakhir, Nigeria meraup lebih dari 15.000 triliun rupiah dari ekspor minyak. Tapi 80% kekayaan itu disedot oleh elit politik dan militer. Hasilnya, 4 dari 10 warga hidup dalam kemiskinan ekstrem. Di kota-kota besar, listrik bisa padam 8 jam sehari. Sementara itu, Botswana, penghasil berlian terbesar dunia, mengambil jalan sebaliknya. Mereka membentuk kementerian khusus untuk mengelola mineral, membuat kontrak tambang secara transparan, bekerja sama dengan perusahaan global seperti Debswana dan De Beers. Seluruh anggaran diaudit lembaga independen. Hasilnya mencengangkan. Dari negara termiskin di Afrika tahun 1966, Botswana kini menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Sub-Sahara. Rahasianya, institusi yang memaksa elit bertanggung jawab, bukan institusi yang menyelubungi pencurian seperti di Nigeria. Sekarang mari kita simpulkan perjalanan ini. Harga kopi mahal, karena kelangkaan dimonopoli pemilik tanah. Negara tetap miskin, karena kelangkaan kekuasaan akuntabel dimonopoli elit. Kota macet, karena eksternalitas tak dibayar. Korupsi mematikan, karena efeknya meracuni generasi, bukan hanya anggaran. Pasar mobil bekas jadi penipuan, karena informasi timpang. Dan negara miskin tetap jatuh, karena informasi tentang anggaran disembunyikan, akses pendidikan dibatasi, dan rakyat dibutakan. Bukan karena takdir, tapi karena desain. Inilah pukulan terakhir Hartford. Kemiskinan bukan bencana alam. Ia adalah hasil rancangan manusia. Sistem yang dibuat oleh segelintir orang untuk menguasai sumber daya dengan mengorbankan banyak orang. Dari secangkir kopi 50.000 hingga kemiskinan 20.000 per hari, kita telah menyusuri labirin ekonomi bersama tim Hartford, detektif yang mengajari kita melihat yang tak terlihat. Kini, saatnya merangkum senjata paling tajam dari penyelidikan ini. 4 hukum utama yang kita bongkar. Pertama, harga bukan cerminan nilai kekuasaan. Harga adalah siapa yang menguasai kelangkaan, dialah yang mengatur permainan. Kedua, pasar itu buta terhadap dampak sosial. Ia tak peduli pada kerusakan yang ditimbulkan. Eksternalitas adalah dosa yang tak terlihat, tapi racunnya menyebar kemana-mana. Ketiga, informasi adalah senjata mematikan. Saat informasi timpang, pasar runtuh. Tapi jika dirancang dengan cerdas, ketimpangan bisa diubah jadi keunggulan. Keempat, institusi rusak adalah mesin kemiskinan abadi. Selama elit tak bertanggung jawab, rakyat akan terus terjebak dalam lingkaran gelap tanpa akhir. Kesimpulan terbesar Hartford, ekonomi bukan soal uang, tapi soal siapa yang pegang kendali. Siapa yang menetapkan aturan, siapa yang menguasai kelangkaan, siapa yang menentukan siapa yang menang, dan siapa yang dikorbankan. Lain kali kamu minum kopi, ingat ini. Di balik harga yang tampak biasa, tersembunyi pertarungan kekuasaan, kelangkaan, dan sistem yang dirancang untuk menentukan nasib petani di Toraja hingga konglomerat di Singapura. Dunia ini penuh kode rahasia. Dan sekarang, kamu punya alat untuk membongkarnya. Jangan pernah berhenti bertanya. Jangan pernah berhenti menyelidiki. Sampai jumpa di petualangan detektif berikutnya.